Satu-satu. Ini ada yang nabuh gendang, ini ada Kang Eman Sulaiman. Coba di itu biar sahabat budaya mendengar suara gendang. Iya, Meh. Oh, itu suara gendang ya, alhamdulillah. Ada tukang goong tuh nyumput. Nyumput gimana suaranya? Goong. Ih, atuh dibunyiin atuh. Tuh. Juga sahabat budaya nih, ada yang marinya itu paling atraktif, Kang Jajang Ruswali. Kacapi. Nah, ini kacapi. Kang Dani mah kalau lihat kacapi kayaknya wah, tangannya udah langsung beratraksi. Tubuh tukang ya. Coba Kang Jajang, sahabat budaya pengen dipanggil pakai kecapi. Teh salam naon Kang? Salam naon tuh teh? Salam Salam sono. Salam sono. Di sebelah kiri sahabat budaya, mungkin sahabat budaya nggak bisa melihat tapi bisa mendengar ada Kang Yaya Sutria. Aduh, wajah hitam. Kang Yaya Sutria itu baju nabuh naon? Saron tuh. Cik Kang Yaya kumaha sonten saron. Singgale sok ya. Seperti ngarayu haja-haja. Nah, ini satu lagi nih yang aduh, pakai bajunya hitam, kumisnya hitam, tapi hatinya putih. Peniup suling, Pak Haji Yeye. Pak Haji Yeye katanya sahabat budaya nih lagi mendengarkan Pro 4 RRI Jakarta, pengen mendengar alunan suara suling dari Pak Haji Yeye. Pak Haji, iya kuswado iya. Tepuk tangan atuh. Luar biasa. Sahabat budaya, acara apresiasi budaya Sunda ini disiarkan live. Nampaknya ini malam ini acara akan meriah dan seru karena kedatangan Teh Erlin Marlina, juga ada Kang Dani Salis Wijaya, sarjana hukum. Nah, kalau Kang Dani mah biasa bawa temen, ini dua orang yang selalu mengawal dan memotret kita. Nah, gitu nanti ada karena kita lagi live juga nih. Oh, lagi live juga. Jadi bisa melihat ya di YouTube-nya Askar ya, Kang Dani. Iya, kita sedang siaran di Seni Sunda. Tapi kita ngobrol-ngobrol nanti dulu, tapi kita dengarkan dulu ini suara Juru Kawi yang sudah tidak asing lagi di Seni Sunda ya. Barusan sahabat budaya yang menyanyikan lagu Tamperan Kahemang adalah Teh Erlin Marlina. Teh Erlin Marlina merupakan mantan juru kawi seni Sunda yang sangat terkenal ya di eranya. Sekarang sudah purna tugas, tetapi malam hari ini hadir ingin bersilaturahmi bersama keluarga seni Sunda. Ternyata Teh Erlin masih tetap awet muda ya. Luar biasa. Teh Erlin, kita ngobrol nih biasanya sama Kang Atep sedikit aja. Ini mah ngobrol tentang kesenian yang ini sangat digemari sama Kang Dani. Nah, Kang Dani itu katanya, Teh, saya pengen ke RRI, katanya kemarin mah sudah petikan kecapi indung dalam kecapi suling, ada kecapi rincik, kemudian ada suling. Nah, malam hari ini Kang Dani katanya pengen kesenian yang lain. Nah, kebetulan malam ini Teh Erlin datang, kita akan tanya-tanya ya. Ngobrol aja sedikit Teh tentang Tamperan Kahemang tuh apa itu maksudnya Teh?
lagu Tamperan Kaheman anu wujud namanya tak cinta kasih pamisor anak Oh, muda ieu cinta nama. kasih. Bibit-bibit asih anu janten ngajantenkeun rasa kadede, rasa kaasih, rasa kanyaan. Sapertos kitu inti nama. Inti nama. Tos sabaraha lami tah sakola juru kawi tembang juru kawi kan ieu mah dina degung mah juru kawi namina nya. Mohon laras Tadi tuh seberapa tahun tak ngalagu-lagu juru kawi tembang upami janten juru kawi masalah mina oge latihan. latihan. Mohon. Tapi ngenaan kesenian degung. Mohon laras. Nah, Terin kan tos purna gitunya. Alhamdulillah. Masih tetap eksis teu di non teh di luaran gitu kesenian degung. Tah kitu nu awi ayeuna teh rasa prihatin urang Sunda teh. Hmm. Kang Dani rupina tiasa ngabantos kayaknya. Biasa seni degung teh ayeuna mah anu nanggap di hajat teh terus teu aya. Oh, tos Sekarang aya. mohon. Ya, teu ya. Janten mudah-mudahan atuh ku ayeuna siaran di RRI Jakarta. Sok atuh urang Sunda hayu urang ajengkeun deui kesenian degung. Tak upami aya resepsi teh meni aduh kangen pisannya upami aya di gedung aya nanti kentrungna kelentrung suarten gamelan dulu tak ayeuna mah mitos langki pisan mohon. Langki teh kumargi kamari pandemi selama 3 tahun atau memang non teh namina teh Teh Elin ninggalna memang ayeuna tos merosot gitu. Rupina tos kasilih. Tos kasilih. Tos kasilih. Kasilih Upami kumaha? pandemi mah da sadayana ge sami upami acara-acara boh kemse, boh kacapi suling sadayana ge eta mah tangtos sadayana oge di Mapum gitu. Nanging ieu mah kasenian Sunda teh degung teh es tuning ngalalep we. Ngelep, aduh. Mohon saur kasar namanya itu kan tadi tah. Manawi Mohon ayeuna urang taros ka Kang Dani. Kang Dani kamari mah kacapi suling, Kang Dani mah aduh dina acara Asgar Jaya waktos halal bihalal teu weleh aya kacapi suling. Dina acara kempelan gempungan aya kacapi suling. Tah ayeuna menurut Kang Dani paninggal Kang Dani kesenian degung kumaha tah katinggalna masih sering ninggal teh di luaran. Kieu teh ieu teh ka naon teh degung kacapi degung tuh kedah nama ayeuna teh rada diimprovisasi sakedik lah. Improvisasi. Improvisasi baik mungkin ke dina masalah sanes dina aransemen musikna unggul tetapi mungkin di nanti diimprovisasi teh di mengenai naonanya performna gitu kemasanna sareng di rada dimodernkeun teh janten masalah kan urang mengimprov itu nu penting mah kieu dasar-dasar sareng filosofina anu tetap harus dipertahankan gitu loh filosofina tapi selama ayeuna itu kumari kieu kumaha carana narik ka urang kali milenial margi ayeuna sapertos dina handphone dina naon teh sagala rupiah ayeuna tos lebet karena handphone karena naon teh karena dina TikTok, dina naon, dina sagala rupiah kan marurang kali ayeuna resepna nganu kitu tah kumaha carana degung ieu tiasa dipikaresep ku urang kali mungkin nu milenial supados naon teh sapertos barudak ayeuna dikaresep kana K-pop anu di Korea teh itu tidak mustahil itu juga tadi itu tidak seni tradisional tradisional tarik nah kayak gitu degung ge katinggalna mah kedah kitu oge sih kana dia. Tapi Kang Dani kieu nya kacapi suling ti zaman Teh Rahma lahir kumargi pun Bapak teh kasebatkeun tokoh seni tembang Cianjuran dugi ka wayah kiwari Teh Rahma tos 50 genep tahun teu dirobih-robih kitu we. Tapi kan sapertos saat teh anu di Tasik teh Kang naon? Kang Yana sareng Kang naon? Kang Asepnya. Kang Asep itu kan mengimprovisasi tina kacapi suling eta dina naon teh aya bodoranana aya sagala rupi kan eta cekap ieu
naon teh maksudna yang the plate lah kan gitu. Upama diimprovisasikeun mah. Panginten Kang Dani rupi-rupi dina kacapi teh. Oh. Aya kacapi kawi lagu Mangkokoan. Oh. Lajeng aya lagu kacapi tembang Sunda Cianjuran Oh. gitu. Upami Kang Yana mah panginten nya janten kacapi jenaka. Janten aya Oh. Oh, eta prinsipna mah kieu nu penting filosofina kan filosofi kacapi suling sareng filosofi kacapi sareng sulingna nu teu hilang. Kan masih aya eta mah kayak apa atanapi kawi, jenaka, atanapi sanes nu sanes. Bahkan mungkin tiasa dikolaborasikeun sadayana eta. Gitu teh. Jeung upami eta tiasa dikolaborasikeun teras mungkin wae engke tari nanti degung sareng suling itu tiasa oge dikolaborasikan sareng tarian oge kan teu mustahil upami ayeuna sapertos musik klasik itu dengan ada tarinya diimprovisasikeun deui katinggal nama kedah kitu mengimprovisasikeun meskipun naon teh dasar-dasarna filosofina kedah tetep sapertos wayang lah Asep Sunandar Sunaria cepotna tadina teu tiasa tanggah anu cepotna tiasa tanggah gitu tiasa janten tapi aya hal-hal nu tiasa dirobi aya nu teu tiasa dirobi mana paku manu teu tiasa dirobi mana paku manu tiasa dirobi kitu we unggul eta mah ieu na katinggalna mah akan lebih bagus upami naon teh diimprovisasikeun deui lagi memang ayeuna sih di naon teh sigana teh di naon di hajatan di kan terus hampir ayeuna di gedung kapungkur mah di gedung-gedung teh ngawitan teh kan upami bade lebat ka gedung teh terus di ieu gamelan disambut ku gamelan ayeuna teu aya. Hampir punah ayeuna teu aya. Padahal mah ieu itu penuh dengan filosofi ya. Nanti kacapi sareng suling. Sareng punya teknik-teknik tinggi. Abdi we diajarkeun ku Kang Yaya teu apal-apal. Kang Dani, tapi gini Kang Dani, kalau misalnya gamelan degung kan sekarang eranya modern, kemudian harus menarik para milenial, anak muda, jadi kita harus mengikuti zaman. Kalau kita mengikuti zaman seperti ini, apakah kesenian tradisional yang aslinya itu nggak takut hilang gitu nih Kang Dani? Makanya begini, filosofinya itu yang tidak boleh dihilangkan. Yang filosofinya aja ya? Filosofinya itu di pondasinya tetap kita pondasinya adalah kacapi dan suling. Tetapi improvisasinya kan bisa kemana saja gitu loh. Jadi di sini dibutuhkan kreativitas. Terus laguna oge mungkin biasa lagu-lagu anu diciptakan deui lagu-lagu degung itu lagu-lagu degung masa kini gitu. Jadi tidak hanya lagu degung anu yang dulu, sudah lama teras, tapi harus menciptakan lagi lagu degung yang baru, bisa divariasikan dengan musik lain misalnya gitu nggak apa-apa dengan degung juga, tetapi dengan bahasanya bahasa yang sekarang yang bisa dimengerti oleh anak-anak milenial. Kan klasik sekali lah bahasan, bahkan mungkin tradisional banget ya. Tradisional banget. Maksudnya itu kan tidak apa-apa kan, itu tidak melanggar filosofi kalau mungkin kawihan-kawihan degung itu di aya naon teh nu ngarang deui yang baru gitu. Kang Dani kalau melihat yang ada di ruangan ini termasuk milenial atau gimana ya? Milenial, tapi milenial 70-an. Berubah gitu ya. Berubahnya itu bukan berubah dari hal yang memang tradisi, ini tetap pondasinya yang ini, tapi harus ada sesuatu yang memang anak muda itu memang sekarang itu memang zamannya ya, kayaknya zamannya harus yang seperti di gadget itu ya. Jadi harus modelnya itu yang ceria-ceria gitu ya. Ya tidak harus begitu sebenarnya. Kalau yang penting diimprovisasi seperti tadi yang saya bilang itu, diantaranya lagu bahasa ayeuna gitu loh. Sairna itu lirikna segala macam itu ku bahasa nu ayeuna gitu. Bahasa Sunda ayeuna kan
Urang lamun di nanti diibaratkan kan zaman dulu mah diibaratkan terus itu teh nanti lagu-lagu itu naon gitu daun kelor lagu naon itu teh nuku teh elit teh namanya teh lagu naon namanya teh Tamparan Peran kaheman. kaheman. peran kaheman itu kan tidak dimengerti Oh, heseknya. hese sok ka si Agung ya budak ya ayeuna Agung mana nyaho teu kaheman oh nyahoan si Agung enak kaheman itu Oh apa gitu ya. Jadi sahabat Iya. budaya itu harus itu ya. ya Pak? sekarang itu jadi ini dengan bahasa yang sekarang aja yang ada gitu bahasa nu ayeuna biasa di ieu kalau bisa mah ditambahan ku iya nanti bahasa Inggris selatan teh aja karena ya kan bisa saja itu namanya juga improvisasi di bidang laguna gitulah karena mau panginten lagu-lagu dugung teh tos jarang nu nyiptakeun poe teh nya anu caket-caket kaina aya keneh teh Masih aya Masih keneh. aya? Masih aya keneh. Aya nu nyipta- Seniman-seniman Bandung anu muda-muda ayeuna alhamdulillah. Nanging ya terbenturnya teh itu anu tos jalan nu nanggap janten semangatna teh rada Ya, ieu rada kirang. ya upami aya Upami nu ieu karya mah masih di Bandung masih ya. Oh, Anak-anak. nah, alhamdulillah upami masih kene aya nu di tiasa disesuaikan sareng zaman ayeuna kan gitu. Iya. Ya nah, sapertos kan ketuk tilu janten jaipongan kan tidak melanggar filosofi nah. Mari ayeuna lulusan-lulusan SMK 10 kapukeun mah kan Konservatori Karawitan. Oh. Lajeng SMKI Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Lajeng ayeuna teh SMK 10. Yang masih Nah, belum. ayeuna teh mohon tinggal dina share-share di keluarga seni di Bandung. Alhamdulillah. Parantos saya lah mengkar dina janten seni degung, gamelan salendo janten dikembangkeun langkung saya alhamdulillah tinggal. Ya. Tapi Kang Dani, Perkembangan apa? Teraman meninggal ya Dina TV gitunya seorang penyanyi dangdut yang dari Cianjur, orang Sunda asli. Lagu dangdut dipadu-padankeun sareng lagu bule. Sunda. Orang bule ya mun orang Sunda mah. Lesti Ya. Ya nu ayeuna nuju rame lah. nuju rame lah. Eta tong dongeng kadinya. Sok gosip wae. Sok gosip. Ya mah urang mah kana seni we nya. Tah eta teh sapertos lagu Bang Bung Hideung nya teh eta teh tiasa divariasikeun kana musik pop gitu. Luar biasa kitu pangitannya Kang Dani nya. Ya biasa wae sih itu namina kolaborasi upami kitu mah. Biasa dikolaborasikan kan kacapi teu sareng suling wae biasa wae kacapi sareng drum. Kacapi sareng naon sareng organ kan biasa eta mah dikolaborasikeun kitu improvisasi. Maksudna upami tadi nu dimaksud tadi tina dasar anu filosofina kacapi sareng suling ya anu kada diimprovisasina nyaeta laguna. Katinggalan laguna anu maksudna teh ya terutama bahasana lah. Bahasana anu mudah dicermat sareng mudah disesuaikan sareng barudak ayeuna gitu loh anu biasa diieukeun. Selesna kan upami kurang kan ieu teh kieu sapertos abdi we ngadangukeun degung. Kita tuh harus denger dulu naon kakara ka harti. Lamun teu lila mah hese. Rada sesah. Rada ya. sesah. Jadi Susah mah urang dicerna. kali ayeuna ge hese nangkepna. Oh, mode urang kalih ayeuna gitu. Aya deui ayeuna teh Kang Dani rada mandegna karawitan Sunda teh. Anu nanggap acara Sunda. Tah ayeuna teh lagu-lagu Sunda tiasa diiringi ku organ. Oh, Ayeuna teh. mun saya kan. Ampun teh mohon. Teh ulin mah di Bandung we. Sok teh acan urang lagu-lagu kliningan. Ai teh teh rada ngahulang nya, ieu teh mana gamelanana gitu kan. Ai prung teh nganggo organ lagu-lagu kliningan tajan teh pangitan kalini ku eta oge. Ieu teh seni Sunda teh. Kumaha tah Kang Dani? Tapi teh Kopi sabios gitu. kan eta merupakan pengembangan. Urang mah tidak boleh menolak modernisasi. Oh, daras. Tidak boleh menolak modernisasi dan tetapi kita juga tidak boleh menghilangkan tradisional nah gitu. Upami menolak modernisasi mah semakin melawan Tertinggal arah, ya, Iya. tertinggal ya. melawan arus, nggak boleh. Tapi juga kita tidak boleh menghilangkan yang bersifat tradisional teh gitu. Ieu mah mung ngalepna seni-seni degung jarang anu nanggap teh panginten ku eta oge kendalana teh panginten. Ayeuna sareng ieu deui teh ayeuna sok anu bade diajar nu dibade diajar ieu we naon teh seni-seni Sunda sapertos naon teh kacapi suling sareng sagala rupi itu
itu kan rada sesah milariana nah itu masif sepertos ayeuna belajar gitar, belajar drum di setiap gang ge aya. Oh, leres. Belajar organ ayeuna ngabade Kendang. ieu bade kendang Kendang. gitu loh. Kan hese itu. Bade nanti bade diajar kendang itu. Gitu. Di samping kendang lagi hese. Kendang ka Bandung Kendang wae. lagi hese. Hesena teh Kakang Yaya misalnya. Tuh, sahabat budaya, ternyata diskusi kita malam hari ini luar biasa. Ada Teh Erlin yang sudah berpengalaman ya di bidang seni, kemudian juga Kang Dani juga sama. Mungkin ada Kang Jajang nih, Kang, ada tah aya lagu naon cik anu zaman ayeuna kira-kira atuh nu milenial. Tiasa wae dina iringan ge henteu tradisi nu tos aya. Laguna saperosna kalangkang we. Tiasa dipilih ku genre nu sanes. Pergi contoh. Contoh. Kang. Nih, sahabat budaya, genre yang lagu kalangkang yang biasa diiringi dengan Kacabi. musik atau gamelan degung sekarang akan dipraktekkan oleh Kang Jajang Ruswali dengan genre yang lain katanya. Coba. Siap. Biasana begitu banyak. Mhm. Kebanding lagu teh. Pan gitu pan. Ya. Ya. Oh, siga nu maliwangnya. Kon. Tapi itu yang kreatif Kang Ya, Dani yang jadi seperti itu improvisasi. ya. Rausan. Iya. Henteu. Langsung puguhan teh. Karena kita biasa memang lagu-lagu degung itu memang kayak yang sudah fanatik begitu gitu Kayak Kang klasik Dani, lah. kayak klasik Iya, gitu seperti klasik. itu. Janten. Tapi kalau Terama sih mudah-mudahan aja gamelan degung masih tetap banyak yang Amin, Teh. amin, amin. Yang muda biarkan mereka berkreasi sendiri, tapi mungkin komunikasi dengan kita yang sudah tua-tua gitu ya. Baik sahabat budaya, luar biasa malam hari ini kita ngobrol dengan Kang Dani, Teh Elin dan juga teman-teman yang lain tentang kesenian degung ini. Mudah-mudahan tetap kesenian ini lestari. Ya baik, Amin, amin. kita akan kembali mendengarkan lagu-lagu dalam tembang-tembang dari gamelan diiringi dengan gamelan degung, yaitu lagunya itu Kembang Implengan. Nah, Kembang Implengan ini akan dinyanyikan oleh Teh Nining Yuningsih. Rokan Kang Oteng. Dijadikan alat-alat ritual saja. Namun dijadikan alat ritual tidak harus diimprovisasi, hanya untuk ritual saja. Kecuali kalau musik, degung dan lain sebagainya akan dijadikan industri, nantinya akan dijadikan sebuah tempat untuk berpenghasilan dan Maksudnya lain jadi komersil gitu Iya, ya. Jadi ya kalau komersil. untuk komersil dan lain sebagainya ya harus Harus diimprovisasi. diimprovisasi. Kalau nggak diimprovisasi, kalau tidak dijadikan sebuah industri, tidak akan mungkin laku, tidak akan mungkin laku, tidak akan bisa mengikuti terhadap zaman. Makanya kalau kita ini dijadikan sebuah profesi untuk pekerjaan, sudi dijadikan profesi untuk pekerjaan, semuanya ya harus diimprovisasi semuanya. Iya, iya. Iya, kalau tidak diimprovisasi tidak akan mungkin itu tidak akan mungkin
setiap generasi akan bisa mengadopsi atau bisa menikmati terhadap industri tersebut. Lamun ku zaman baheula, ku zaman Uyut, ku zaman Aki masih resep dengan begini gitu loh. Tapi ku zaman Buyutna kan tidak akan mungkin begitu gitu loh. Karena berbeda, akan terus-terusan berkembang gitu loh. Jadi kalau orang tua zaman dulu kalau mendengar lagu-lagu misalnya Degung dimodernkan pasti aneh. Ya. Tapi kalau barudak ayeuna mah lamun denger lagu-lagu lama malahan hoream gitu. Hoream, karena Ngantuk, begini. Karena dulu itu kan begini, seperti ya orang image-na mendengarkan suling jeung kacapi, eta di image-nya tuh image di tengah sawah. Tapi enak kumaha image-nya di mall. Gitu kan. Image kacapi jeung suling nu aya di mall. Itu jadikan industri. Dan harus dijadikan sebuah pekerjaan yang memang bisa menguntungkan, bisa menghasilkan. Bagaimana caranya? Ya diimprovisasi. Kayak sekarang tiba-tiba ada anak kecil melakukan ini viral, duitnya udah miliaran. Miliaran apa? Mungkin gitu ya. Ora opo apa? Ora ono-ono. Bukan dibanding-banding. Ojo dibanding ke itu. Cik ari teh Sunda naon anu viral? Ojo dibanting-bantingkeun. Ojo dibanting. Ada juga sih nanti mungkin, tapi kan belum lah. Tapi kan seperti si anak ini ya. Anak itu terus Kempot apa yang Didi dulu meninggal itu Kempot, Didi Kempot. Itu juga improvisasi dari sebuah budaya. Diimprovisasi menjadi musik-musik seperti itu. Di kita tuh ada sebetulnya ya namanya Dul Sumbang kayak seperti itu. Dul Sumbang itu kan lagu-lagu pop Sunda. Iya. Sebetulnya kalau dibikin kayak seperti tadi itu di variasi gitu ya. Mungkin bisa viral juga ya kan ya. Ya masalah viral dan tidak itu kan masalah promosi lah. Di mana kan mungkin saja kalau di depan presiden mungkin hanya Kang Jajang nyuling naon gitu kan, tapi di depan presiden mungkin bisa jadi viral juga. Akan di depan presiden gitu kan, itu pada selera penguasa kan. Yang mendukungnya kalau masalah viral dan tidak, tetapi ada juga olahan yang bisa kita pertahankan meskipun tidak diviralkan. Nah, seperti bikin roti, seumpamanya bikin roti itu kan tidak harus diiklankan saja. Bisa saja sumpamana ya. Aya naon teh rumah makan Mauneh di Bandung. Nah, di gang tidak diviralkan, tapi tetap aja laku kan gitu. Karena itu masalah olahan. Nah, begitu juga dengan lagu. Sebenarnya tidak diviralkan juga bisa bertahan dan bisa dinikmati. Dan bisa menghasilkan. Yang penting ada dasar untuk mengimprovisasi. Kalau gitu pantesan atau Degung teh nggak laku ya hari ini sekarang. Banyak nggak yang make gitu? Bukan nggak laku. Kenapa? Zamannya sekarang mah pengantin teh pengen modernisasi. Pengen praktis. Iya. Jadi kamu bermapak panganten teh untuk pakai gamelan Degung pangintennya. Di Garut sekarang udah berubah. Jadinya gimana kan? Bapak pengantin itu saksofon. Oh, saksofon. Lengser eta mah saya. Iya. Garut eta apalagi di sini. Atau nanti mah kita bikin sesuatu yang beda gitu. Jadi kalau pengantin datang nanti mah pakai gendang aja di depan sendirian gitu ya. Sama air nangap. Kayak gitu nih Kang Dani ya, tapi ada walaupun kita harus berbeda dari yang yang aslinya ini, tapi memang harus menarik juga. Ya, harus menarik kalau mau dijadikan industri, kecuali kalau menjadikan ritual, kalau kacapi dan suling hanya untuk ruatan. Itu yang bakalan ya begitu aja gitu loh. Wayang ke ruatan ngumpul, wayang tidak ada sebenarnya si cepotnya tidak diimprovisasi dan ya seperti itu. Tetapi ayeuna mau naon teh wayang cepot terus bisa disco, terus bisa segala macam gitu loh. Kan itu perkembangannya bagus. Jadi mungkin si anak-anak juga suka ya. Iya. Jadi harus dibikin begitu. Jadi tidak hanya dibikin untuk ritual atau hanya untuk mistis aja kan gitu loh. Kan zaman dulu mungkin ini bisa dijadikan mistis juga. Kacapi suling itu
Seumpamana ieu mun ngacapi suling ieu Bisa. aya ieu bisa naon bisa Iya. kan gitu itu aya Mhm. meskipun kepercayaan tidak di semua daerah tapi hanya wewengkon tertentu yang percaya terhadap yang begitu. Ya, gitu. Semakin menarik sahabat budaya obrolan kita pada malam hari ini bersama Kang Dani. Mudah-mudahan ini selain bermanfaat buat pendengar kita juga bermanfaat ya kayaknya ya. Kita iya. Buat kita semua Berbagi barangkali ilmu. membagi ilmu, nanti mungkin ada sesuatu hal yang bisa kita buat agar bisa menarik gitu ya untuk gamelan degung ini ke depan seperti itu. Baik sahabat budaya, kita kalau udah ngobrol tidak lepas ya, kita pasti akan mendengarkan lagu-lagu yang ini memang masih tetap dengan lagu-lagu degung pada zamannya gitu ya, pada zamannya memang. Karena judul Naoge Saha Anjeun. Coba Kang siapa tadi? Tahu nggak Anjeun? Tahu apa? Anjin. Kamu Oh kamu tuh Kang Dani geuning biasa eta. Ari saha? Siapa tuh senang. Tapi masih bisa, cuman tinggal variasi aja ya, maksudnya. Tapi ditaruh wewengkon keterangan. Oh wewengkon terang wewengkon. Oh gitu. Oh nu hese-hese. Kayaknya ini nggak bisa. Coba Kang Rahman. Padu muka naon. Kang Rahman, Wuyung terang kan Wuyung. Wuyung teu apalnya. Ari Gandrung. Teu apal oke. Abdi gitu apa lah gandrung. Tuh. Orang di luhur nak eneh. Koreng di luhurna teh biasa. Jadi sahabat budaya memang kalau istilahnya ingin tadi seperti Kang Dani dibuat seni itu sebagai industri pada zaman sekarang, ya lagu-lagunya juga harus dengan judulnya yang mungkin bisa dicerna oleh anak-anak muda sekarang. Gampang, Iya. kayak tadi Anjeun tuh dia tahu Anjeun teh. Ada mah anjeunnya digentos. Kunaon? Guys gitu. Oh. Halo guys. Oh jadi saha guys gitu ya. Saha, guys. Terus kalau misalnya Bestie. itu apa namanya Bestie. seperti sekarang bestie gitu Bestie. ya. Terus kayak sekarang yang lagi viral itu selebeo gitu Oh, ya. selebeo. Jadi kalau lagu saha anjay selebeo gitu. Aya deui celebak. Nah itu Kang Iman betul. Jadi harus ada kayak makanan yang sekarang lagi viral di Bandung itu kan seblak. Iya. Nah kayak gitu seperti itu. Jadi Seblak. jadi terkenal gitu. Baik kita hiburan lagi deh. Sekarang masih lagu Wanda Degung, Teh Ida Sulinda dengan lagunya Saha Anjeun. Sapotong saudara. Jadi namina oge Barlian. Gitu. Dari orang Sunda mah. Kayaknya. Kaya Barlian. Kayak cecep, Kayak jajan, cecep, dan kaset, kaset, kayak gitu. kaset, Jadi kaset. Barlian kayaknya agak agak berbeda gitu. Oh, teh. Nah jadi gini, Bulan siap. Akang bapak Atana Piman. Kang, Bulan siap. katanya penikmat seni. Kata mah berlebihan. Oh berlebihan, kenapa disebut Yang suka berlebihan? berlebih mah tukang beras, 1 liter nambah deui, 2 liter nambah deui. Oh. Jadi sebagai penikmat seni Mohon. atau pemerhati seni Mohon. lah, walaupun usia Akang teh sami lah sareng teteh. Sok gitu. Jauh lebih. Iya sami. Jadinya mah kolot, jadi mah kolot teuing. Kumaha tentang seni budaya nu aya, terutama ini nih kesenian degung yang pada era zamannya dulu itu luar biasa, banyak yang menikmati, banyak bahkan zamannya saya itu sering menghasilkan pundi-pundi yang banyak. Atuh, Iya, ya, tapi kalau Masya sekarang Allah. memang agak menurun
kata Kang Dani sekarang itu memang eranya sudah milenial. Pasti. Menurut Akang kumaha tah? Saya tuh kalau ada Kang Dani jadi sesah nyariosna teh. Itu nanaon nggak nyari Sunda. Dari Kang Dani mah pan memang pemerhati tulen. Kalau saya mah pemerhati beneran gitu. Dan jemungi Kang Dani, saya boleh jemungi karena sadaya pencinta seni budaya Nusantara, khususnya seni Sunda. Jadi upami bicara perubahan, tapi dia ngadangu ya. Upami telepat mah perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Tidak mungkin selama dunia itu menambahkan pengetahuan, pastinya ada perubahan. Tetapi untuk melihat perubahan itu kita nggak bisa berasumsi. Kedah nganggo orang-orang yang sangat ahli untuk melihat secara jernih persoalan utama itu naon sih. Gitu. Nah kalau resahan abdi itu harus baca buku, tapi buku nanti bahasa Sunda Jerman gitu. Mungkin Maksudnya Jerman Barat atau Sunda. Namin lagi daerah Kang Alvin Boskop namin. Oh gitu. Mohon nyari Kumaha sedikit soalnya? cenah. Ada nulis buku Recent Theories of Social Change dalam sosiologi, historis, theories, and research. Ini hasil penelitian tekstual, kemudian kontekstual, riset, historical. Memang tantangannya bukan hanya sanes budaya Sunda wae, Nusantara. Pertama seni pertunjukan hampir mati. Kedua bergesernya minat. Nah, Bergesernya minat. jadi tantangan dan faktor-faktor itu diteliti. Sederhana ternyata teh. Kenapa katanya? Kalau orang baca buku nama sederhana pisan, tebal segini teorinya cuma sederhana. Ada perubahan dalam tata nilai-nilai budaya di masyarakat. Ada perubahan nilai-nilai. Ya, tata Tata nilai-nilai nilai. di masyarakat. Itu apa yang menyebabkan perubahan itu? Perubahan ya, modernitas. Cek orang mah HP lah diantara. Oh. Sok budak ayeuna mah teu tiasa lagi disebut orang Indonesia, orang misalkan luar, tetangga orang ASEAN. Udah budak ayeuna mah umur 5 tahun dia ngerti bahasa Inggris. Mau buka YouTube cepet, mau buka nanaon cepet, punten-punten. Perubahan itu membawa pelompatan perubahan peradaban, perubahan cara berpikir. Jadi orang tua itu punten bisa disangka nama bodoh bodoh tuh. Eta hiji soke, nu kadua orang tua juga salah. Tata nilai-nilai budaya dalam masyarakat itu tidak ditumbuhkan dalam keluarganya. Maka timbullah persoalan begini. Orang Sunda di Jakarta, saya disebut Sundanya. Sunda ke Jakarta. Orang Jawa yang hilang kejawaannya. Orang Sunda kehilangan kesundaannya. Ya mau introspeksi ke orang masing-masing. Dan orang Sunda baheula mah pokona punten bapak ngiring ngalangku. Teh ayeuna mah punten. Jadi nu salah teh sanes budak remaja. Kolot nu terus jadi remaja teu ngarti-ngarti. Hiji. Kadua ada kesan mungkin seharusnya ditanamkan kecintaan, pemahaman tentang adiluhungnya sebuah peradaban itu menurut teori lagi nih, saya mau terbuat dari teori. Biasa baca buku. Iya, bagus. Buku batur tadi colongan. Udah mahal tuh teteh buku teh. Iya, karena kita jarang beli buku, kalau kita belinya apa tuh? Nah, jadi yang perlu ditekankan kan itu dalam sebuah kebudayaan, salah satu cirinya peradaban, sebuah peradaban adiluhung itu pertama diantaranya bangunan gitu ya, tulisan, kemudian satu lagi kesenian. Kalau kita bicara tentang repertoire musik tradisional pentatonis di dunia ini hanya bisa diwakili oleh Indonesia. Dikecilkan lagi punten, sanes memisahkan suku-suku yang lain, hanya ada dua, Karawitan, seni Jawa dan seni Sunda. Punten ya, tidak bisa apple to apple kebudayaan itu karena sesuai dengan lokal, sesuai dengan kebutuhan, demografi, psikoterapi, perubahan kebudayaan, sosialisasi itu tidak bisa lepas dari ribuan tahun yang lalu. Itulah yang menjadi persoalan. Kadang-kadang orang ayeuna kebudayaan itu disempitkan lagi menjadi sebuah kesenian. Padahal kesenian itu bagian dari sebuah kebudayaan. Produk dari kebudayaan diantaranya adalah
Nian, jadi seolah-olah lo mau bicara kebudayaan teh ngan tatarian weh. Padahal banyak ya. Tata nilai kebudayaan itu tidak bisa diukur oleh alam pikiran kita. Nah kalau gitu Mahata, udah ngagetin saya. Saya tuh bumi teh jauh. Jadi Kang Aden gini atuh sebagai pemerhati bagus itu kan Iya, berarti iya, nambah iya. wawasan juga Iya. para orang tua nih. Mohon. Jadi memang tugas orang tua yang yang sangat penting ya. Mohon. Ini saya pakai bahasa Indonesia biar anak muda yang mendengarkan Oh iya siap. oge sesepuh anu Mohon. ngadarangukeun Siap. ngartos sadayana Ngartos, gitu. sampun, iya. Jadi memang tugas orang tua ini yang harus paling besar gitu ya dalam Betul. Kan kata orang tua dulu mah begini, ari guru teh kadang menjadi tuntunan. Tuntunan. Kemudian saya nggak mau diplesetin ya. Kalau guru begini nanti muridnya bagaimana. Jadi ulah sok nyalakeun batur, nyalakeun anak muda, salahkeun diri urang sorangan. Jangan-jangan kita belum optimal dalam rangka memberikan pemahaman, memberikan kebanggaan, kecintaan terhadap budaya tradisi yang memang sudah dimiliki beribu-ribu tahun yang dimiliki oleh Indonesia sebagai adiluhung itu. Jangan-jangan dia lupa dengan kesukuannya. Salah satu contoh, negara-negara berteknologi maju modern itu tidak pernah lepas dengan kebudayaannya. Ada akar ciri yang sangat kuat dan itu jadi program pemerintah yang sangat-sangat dominan menjadi kalau istilah kita rencana induk pengembangan. Terdepan itu adalah kebudayaan. Iya. Misalnya punten, orang China bisa bulan ke Apollo tetap ngakar dengan kecinaan. Tionghoa ya. Orang Jepang juga sama dengan kejepangan. Korea juga tidak lepas dari kekoreaan. Indonesia juga dengan kebudayaan. Jadi udah ngerti ya. Tapi memang betul Kang Aden. Jadi kalau orang yang berbudaya, pengaruh jadi negara maju, ulah tawuran sing seueur gitu. Itu tidak berbudaya kalau berbudaya, gitu. makanya cintailah kemarin budaya banyak hal-hal tentang Ya. tawuran-tawuran anak. Kalau anak sekarang sudah ditumbuhkan kecintaan terhadap kebudayaan, terhadap kesenian dan mengerti tentang filosofisnya sebuah kebudayaan yang mengakar kuat di Nusantara ini, maka ari barang mahal mah ulah sieun di teangan. Lamun orang sudah merasa murah, bingung. Jangan bingung, makanya buatlah budaya itu menjadi seelegan mungkin, sesmart mungkin, sekeren mungkin, termasuk pelaku-pelaku budaya itu sendiri. Sehingga orang melihat budaya itu, wow, keren. Jadi tidak usah khawatir Tidak ya. usah. Bahwa Perubahan itu seperti Pak Dani bilang, Iya. sebuah keniscayaan. Tidak mungkin bisa berubah. Cuma kita ambil mana yang positif, mana negatif, kita combine dan harus menggunakan riset. Tidak bisa dengan teori asumsi, tidak bisa asumsi sendiri. Nah itu. iya. Ya. Hatur nuhun tepuk tangan atuh kanggo Pak Baroyan luar biasa. Ngomong bahasa Inggris eta mah riset. Cik ari Kang Yayat nyebat riset kumaha? Eta sanes tale kayak Riset kan, riset. engine. Nuhun Kang Aden. Sami atuh da Mudah-mudahan ya jantan Lajeng. ilmu kanggo urang sadayana. Jadi tidak usah khawatir ya. Ini juga Kang Sambowo, aduh Mas Sambowo. Mas Sambowo teh nuju ngamonitor, sedang monitor. Katanya teh saya minta lagu Dul Sumbang katanya gitu. Tapi kata dia sama ada orang Jawa sama orang Sunda tadi seperti Kang Aden itu jangan pernah takut. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan pernah takut, kita masih tetap ada gitu selamanya ya. Jadi tidak bisa katanya sama Mas Sambowo juga saya lebih tertarik dengan tetap melestarikan budaya yang sudah ada. Kalaupun misalnya sekarang ada perubahan anak-anak zaman sekarang akan Dani mungkin itu akan bertahannya berapa lama saya juga belum tahu ya Kang Dani ya. Menurut Kang Dani akan bertahan lama nggak nih yang milenial ini nanti berganti lagi ke era yang lainnya gitu. Ya itu pasti yang namanya perubahan itu pasti akan berganti terus. Tidak mungkin sebuah industri, sebuah teknologi itu akan bertahan selamanya, tidak akan mungkin. Contohnya aja seperti kita megang gadget. Ya dulu kita handphone itu dulu pertama-tama kita ada yang namanya Starco itu yang pager. Itu dia akan hilang pager itu setelah adanya SMS. Bangkrut itu perusahaan. Setelah ada SMS. Nah, SMS sekarang hampir punah juga setelah adanya BlackBerry.
BlackBerry juga sekarang udah hampir hilang dan mungkin sudah hilang sekarang BlackBerry Sekarang berubah lagi dengan ya? adanya WhatsApp. Nanti akan teknologinya tuh persis perubahan terhadap budaya, perubahan terhadap sosiokultur itu pasti akan ada terus, ya akan ada terus dan tidak akan mungkin bertahan, pasti akan berubah. Pasti akan berubah lagi ya. Ya, tapi makanya kita jangan khawatir ya Kang Dani ya. Gini, tapi dasarnya ya, dasarnya tetap dasar itu tetap akan kuat. Seperti musik, aliran musik itu rock and roll dari dulu sampai sekarang ada. Tetapi orang yang melakukan rock and roll itu yang dulu dengan yang sekarang itu berbeda. Zaman dulu rock and rollnya berbentuk begini, sekarang berbentuk begini. Dulu zaman Rod Stewart, terus lari lagi kepada Michael Jackson, terus lari lagi kepada siapa yang baru-baru gitu tuh. Itu berbeda kita iramanya meskipun dasarnya adalah rock and roll. Gitu loh ya. Terus begitu juga dengan klasik, musik klasik, musik jazz. Jazz zaman dulu begini, zaman dulu sampai taruhlah jazz yang dibawakan oleh Ireng Maulana dengan jazz yang dibawakan oleh Indra Lesmana itu berbeda. Tapi sama, dasarnya adalah jazz. Iya. Gitu. Nah begitu juga degung itu harus begitu sebenarnya. Kalau degung yang dibawakan oleh teman-teman seni Sunda itu modelnya begini gitu ya. Nanti kalau yang lain juga boleh begini Ya, gitu ya. boleh, nggak jadi masalah itu. Yang penting dasarnya tetap sama, iramanya sama gitu loh. Tapi ada pengembangan karena apa? Mereka akan jadikan industri. Kalau kita nggak mau jadikan industri yang statis, yang begitu-begitu saja. Tetapi tentunya ini adalah luar biasa karena banyak ilmu yang bermanfaat, terutama untuk keluarga seni Sunda dan juga sahabat budaya yang saat ini sedang mendengarkan. Kang Dani, yang terakhir anu pamungkas mangga pesan kanggo anu sepuh, kanggo anu anom, oge kanggo generasi berikut. Nah, kubagi aya tilu generasi palitannya Kang Dani, aya anu sepuh, anu anom, terus nu alit keneh gitu nya. Kumaha ta pesanna Kang Dani kanggo Untuk yang tua, untuk yang tua atau yang senior, yang senior, pertahankan budaya yang positif. Ya. Terus Pertahankan budaya yang positif. Ya. Untuk yang muda, kembangkan budaya yang positif. Yang paling anak-anak ujung, belajarlah budaya yang positif. belajarlah berbudaya positif ya, luar biasa. Tepuk tangan. Ari Kang Dani biasa kan lagu Sunda. Naon? Biasa. Sahabat budaya, Kang Dani ini adalah seorang pengacara yang handal. Sekarang banyak kasus ya, tapi nggak usah bicara masalah pengacara, masalah kasus, sekarang masalah seni. Kang Dani biasa nyanyi henteu? Biasa. Cih, kumaha lagu. Kang Jajan kudu Kang Dani diuji lagu naon? Biasana mah upami Kang Bubung kepungkur, laguna teh kidung, upami Kang Dani kalangkang ya. Cik sok. Hilap deh itu. Cik atuh sa ieu we sa gorolong gitu. Cik, mangga. Sa. Kuhin gitu tah. Dina impian. Nah, gitunya terus. Susah gitu. Kalau sakit itu tepuk tangan atau tepuk tangan. Alhamdulillah, jadi kita harus selalu positif. Kang Dani, terima kasih, hatur nuhun. Semoga kasus-kasusnya cepat selesai semua. Itu juga profesi yang menghasilkan ya Kang Dani ya. Kedua, YouTube Asgar Jaya TV-nya terus banyak
subscribernya. Banyak yang nontonnya. subscribe lah tuh di RRI. Iya, sudah banyak, terima kasih. Dan ditunggu nanti kita itu ada terakhir, ingin ada pagelaran wayang golek. Ya. Jadi harus di support nanti Kang Dani ke depan. Insya Allah. Terima kasih, kami tepuk tangan atau Kang Dani. Aku nuhun. Kang Dani mah take and give teh. Jadi saling memberi, saling menerima, jadi saling membantu dengan RRI ya. Kang Aspur, siga nama ieu teh urang teh kedah nutupnya dina wengi ieu. Dan sahabat budaya, sekali lagi untuk para paniten yang sudah setia, terima kasih. Semoga masih tetap nanti minggu berikutnya selalu mendengarkan apresiasi budaya Sunda. Yang bertugas di studio Teh Rahma dengan para wiaga, para juru kawi, juga ada Teh Erlin, hatur nuhun Teh. Sami-sami. Mudah-mudahan tetehnya sehat. Amin. Hatur nuhun jengkolna meuli raos pisan. Para panitia nusanesna kedah ngiringan sapertos Teh Elin. Hatur nuhun nya tehnya ulah bosen ka RRI. Terus atuh mudah-mudahan teteh oge sehat salamina sami. Amin. Amin. Sekali lagi sahabat budaya, Teh Rahma amit mundur. Kita nanti akan mendengarkan lagu-lagu khas dari Jawa Barat sampai tepat pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah lagu penutup dari keluarga seni Sunda RRI Jakarta, Mitra.